kalian mau, walaupun ya yang pendukung rezim sekarang, jujur aja, emangnya minyak itu yang susah cuma kita? Kagak semuanya. LPG, gula, bangsa ini nggak baik-baik saja. Keluarga kalian juga ada yang jadi korban, anak-anak kalian akan jadi korban. Apakah kalian akan diamkan ini? Demi Allah, gua mati dalam perjuangan jauh lebih mulia daripada gua harus hidup bahagia dengan menjilat kekuasaan yang zalim. People power. People power nggak ada. Kita mau lewat mana? DPR nggak didengar. Ngirim surat nggak didengar. Apa lagi? Di YouTube, di Brazil. Di mana lagi? Di mana lagi kalian akan bersuara? Kalau bukan dengan turun ke jalan. Mumpung masih demokrasi, mumpung masih konstitusional. Pelan-pelan digiring, jadi tirani, jadi komunis. Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, YouTuber ya. Walaupun ada YouTuber ya. Ya Bapak, kita sekarang ada di depan KPK. Siap. Lagi ngapain Mbak tadi? Ya seperti biasa ya, kita akan tetap selalu berisik tentang kondisi bangsa ini yang kita lihat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke seluruh rakyat Indonesia. Sampai hari ini banyak banget masalah yang seperti biasa ya, isu yang mestinya diselesaikan tapi nggak diselesaikan, tapi ditutupi dengan isu yang lain. Dan ini sangat mengkhawatirkan buat kami. Makanya kami tetap akan terus turun begini untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasannya bangsa ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi gitu. Tuntutannya apa Bang B tadi? Ya tuntutannya untuk mengingatkan kembali ya. Kalau di Kemenkes seperti biasa kemarin, ya yang Kalau itu. di KPK? Kalau di KPK itu jelas tuntutannya adalah menyelesaikan semua kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan. Termasuk korupsi pandemi, termasuk korupsi anak Pak Jokowi. Ya itu sampai hari ini itu cuma jadi headline berita gitu, yang nggak ada tindak lanjutnya. Kenapa KPK takut memanggil? Dan ini kami tengarai sangat mencurigakan. KPK ini lembaga independen yang tidak terikat oleh pemerintahan. Tapi untuk aksi di KPK, kenapa kami harus dibatasi dengan seperti itu? Sedangkan kami di kantor-kantor instansi pemerintah, kayak di Kemenkes atau di Menko Marves itu, kami aksi di depan kantornya. Nah di KPK, kenapa harus begini? Apakah ini memang ditengarai di kantor KPK ini ada kasus-kasus besar sehingga ya kan begitu ya kan ya lu tahu sendiri deh ya kadang-kadang kan kita kena tilang minta damai. Kalau tilang aja minta damai, kalau yang 71M kira-kira gua jadi pengen jualan es doger kalau begitu. Iya. Es doger yang baru ya Pak? Iya, es doger babe gitu supaya nggak disuntik vaksin, gua disuntik dana. Iya. Terima kasih. Iya. Ya itu untuk pembukaan itu. Jadi kita suasananya memang berisik. Kenapa ya? Karena lagi ada aksi. Iya. Dan ini yang kedua yang kita ingin minta tanggapan dari Bapak terkait kemarin ada seorang pendeta yang menyatakan mengusulkan untuk mengganti negara Israel Al-Quran. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya kalau itu sih gua ngelihatnya itu akan terus ada. Karena gua ini melihatnya gue dari perspektif yang berbeda ya. Jelas orang itu menista agama, jelas sudah. Tapi coba perhatikan kenapa penista agama sekarang lagi marak di bangsa ini. Ya, di rezim ini banyak banget penista agama. Bahkan dari golongan Islam sendiri. Ya, dari golongan Islam sendiri, orang-orang yang sengaja membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataan yang menistakan agama. Ya, dan kenapa Islam? Karena Indonesia mayoritas adalah Islam. Jadi gue mau pakai analogi nih ya. Ada penyakit gatal-gatal. Ini analogi nih. Penyakit gatal-gatal ada di dengkul, ada di kaki, ada di mana-mana, ada di tubuh manusia. Yang disebabkan oleh alergi. Kita cuma ngurusin gatal-gatalnya, tapi nggak ngurusin alerginya, percuma. Nah, Saifuddin dan orang-orang yang menistakan agama lain itu tuh cuma penyakit gatal-gatal. Penyakit intinya adalah alerginya. Alerginya apa? Rezim. Jadi patut diduga rezim ini menggunakan alergi-alergi itu, apa gatal-gatal itu untuk menutupi penyakit utamanya. Penyakit utamanya adalah kegagalan memimpin dari rezim ini. Ya, dari menteri-menterinya.
Ya masa ya Allah tega amat sih menterinya memperpanjang masa kadaluarsa, tega amat sih membisniskan micin sama rakyat, tega amat sih kan begitu, tega amat sih mau nutupin kasus korupsi yang ini dengan yang gitu. Jadi penista-penista agama itu akan terus ada dan kami berharap aparat kepolisian menindak tegas gitu. Karena ini kalau tidak ditindak tegas maka penistaan ini akan terus ada untuk memecah belah anak bangsa. Ya itu akan terus ada. Ini kalau aparat kepolisiannya tidak menindak tegas, maka penista-penista agama akan terus ada itu. Untuk apa? Memecah belah bangsa, supaya umat Islam marah. Nanti umat Islam marah memusuhi umat beragama lain. Nanti akhirnya terjadi ricu, terjadi gaduh. Isu utamanya tentang kegagalan memimpin bangsa ini akan dilupakan, hanya berkutat di masalah-masalah itu. Ya ibarat kata tadi itu yang gatal-gatalnya aja digarukin, sementara alerginya nggak dihilangin gitu. Nah ini kalau alerginya dihilangin, nggak ada lagi itu gatal-gatal. Jadi ini penyakit utamanya adalah kegagalan memimpin. Rakyat udah nggak percaya lagi, sehingga mereka takut rakyat ini bersatu. Dibuatlah itu tadi penistaan agama. Itu kalau gua rasa itu seperti agent. Ya patut digugah itu agent yang sengaja dibayar untuk membuat isu-isu seperti ini, begitu. Apa mungkin nggak kira-kira ini ditindaklanjuti lah sebagaimana harusnya sebagaimana penistaan-penistaan gitu. Kami berharap ya, walaupun saat ini harapan itu kayaknya ya begitu-begitu aja ya. Makanya kami berharap itu ada tindak tegas. Tidak boleh ada satupun agama di Indonesia yang dinista, apapun agamanya, oleh siapapun. Agama sesuatu yang mulia. Agama bukan sesuatu untuk bercanda. Agama apalagi untuk dinista. Kami menentang atau memusuhi, melawan penistaan agama. Siapapun orangnya, dari golongan manapun. Karena tidak ada satupun ajaran agama yang memperbolehkan menista agama lain. Nggak boleh. Mereka mengatasnamakan pendeta, padahal belum tentu semua pendeta begitu. Kadang-kadang ada yang mengatasnamakan Habib. Iya, seperti Habib yang rambutnya, ya, pakai nama Habib. Tapi jadi nggak ada. Mau pendeta, mau Habib, mau ulama, mau ustadz, mau siapapun, tidak boleh menista agama. Tidak boleh menista agama. Kami berharap aparat penegak hukum segera menindak semua penista agama tanpa pandang bulu. Karena jangan sampai bangsa ini gaduh oleh penista-penista agama seperti itu. Termasuk apa yang dilakukan masalah azan, menyamakan dengan gonggongan anjing. Itu menista banget. Andai kata mau memperbandingkan, itu memperbandingkannya yang seimbang gitu. Azan dengan suara lonceng gereja itu kami nggak marah itu. Kami nggak marah. Tapi kalau dengan gonggongan anjing itu terlalu membuat kami merasa terhina sebagai umat Islam. Begitu. Tadi Mbak Be sempat sampaikan kan, seperti ibaratnya alergi tadi. Iya. Yang harus dihilangkan adalah alerginya, bukan gatal-gatalnya. Betul. Artinya kalau dalam perspektif berbangsa dan bernegara kita ini, yang dimaksud alerginya yang itu tuh apa? Iya, para pejabatnya dan DPR RI-nya. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakannya sekarang ini selalu memecah belah. Mana kebijakan yang memihak rakyat? Mana? Bahkan untuk kesehatan pun mereka rela memperpanjang masa kadaluarsa micin hanya untuk menggolkan, memuluskan agenda mereka. Sampai hari ini korban-korban micin nggak ada yang bertanggung jawab. Inilah penyakit utamanya. Kalau tidak bisa memimpin bangsa ini, kalau tidak bisa mengambil tanggung jawab untuk menjabat, mundur. Jangan biarkan rakyat mengalami yang seperti ini. Negeri yang paling besar penghasil CPO-nya minyak goreng langka. Dan yang lebih parahnya, setelah HET, harga eceran tertinggi dicabut, minyak banjir, tapi harga tinggi. Kan jelas-jelas ini mengakui bahwasannya mereka dijajah oleh oligarki. Ini kalau nggak bisa mimpin bangsa, udah nyerah deh. Nggak apa-apa udah, mundur. Masih banyak anak bangsa Indonesia yang punya cinta kepada bangsa ini. Begitu kakak. Ini kan seperti
seperti yang teman-teman sering sampaikan lah ya, Iya. KRM dan MPR menyerukan untuk kalau tidak bisa memimpin mundur saja. Iya. Tapi kan justru narasi yang sekarang ini mulai dibangun oleh pemerintah malah menambah masa jabatannya dan bukan menjadi rahasia lagi ya, kalau memang dalam tanda kutip nih Iya. ada kangkangan oligarki di pemerintahan Iya, gitu. iya. Nah, untuk masyarakat nih, apa yang Babe Aldo ingin sampaikan kepada masyarakat supaya ini bisa terjadi? Ini pakai bahasa gue nggak apa-apa ya. Ya udah. Woi rakyat bangun, apa lu? Masih kurang lu ditindas begini, mau diem aja. Udah ini terang-terangan. Lu ditindas terang-terangan. Mau sampai kapan lu diem di rumah? Lu kira lu diem di rumah, nurutin mereka, hidup lu jadi enak? Kagak ada, makin tambah susah. Menuruti mereka bukan jalan keluar. Sampai hari ini kalian banyak yang menurut, tapi kalian tetap dituntut untuk hidup sengsara. Ayo dong bangun. Ayo, ini mahasiswa sudah mulai bangun. Menurut bukan jalan keluar. Bangun rakyat Indonesia, bangun. Bangun, turun ke jalan. Tidak akan baik-baik saja negara ini kalau kalian masih berdiam diri saja di rumah. Terima kasih. Artinya masyarakat diminta untuk kemudian menyampaikan aspirasinya. Bersama-sama kita turun ke jalan. Kalian mau, walaupun nih ya, yang pendukung rezim sekarang, jujur aja, emangnya minyak itu yang susah cuman kita? Kagak semuanya. LPG, gula, bangsa ini nggak baik-baik saja. Keluarga kalian juga ada yang jadi korban. Anak-anak kalian akan jadi korban. Apakah kalian akan diamkan ini? Demi Allah, gua mati dalam perjuangan jauh lebih mulia daripada gua harus hidup bahagia dengan menjilat kekuasaan yang zalim. Begitu, ayo dong bangun rakyat, bangun, turun ke jalan. Kapan lagi? Mumpung masih demokrasi. Pelan-pelan digiring, jadi tirani, jadi komunis. Lo. Kemerdekaan gak diraih, cuma duduk-duduk di rumah. Dan buat para tokoh-tokoh nasional, perubahan tidak akan pernah dicapai kalau hanya dengan retorika diskusi ruang ber-AC. Ayo turun ke jalan, wahai tokoh-tokoh nasional yang banyak teriak-teriak di YouTube. Kapan lagi turun ke jalan? Begitu. Oke, berarti apa yang ingin Babe Aldo sampaikan adalah solusinya adalah masyarakat turun ke jalan. People power. People power nggak ada. Kita mau lewat mana? DPR nggak didengar. Ngirim surat nggak didengar. Apalagi di YouTube, di Bredel. Di mana lagi? Di mana lagi kalian akan bersuara? Kalau bukan dengan turun ke jalan. Mumpung masih demokrasi, mumpung masih konstitusional. Begitu kakak. Baik, terima kasih Abi. Sama-sama. Sama-sama. Untuk sore hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan Babe Aldo sehat Amin. selalu. Amin. Jangan sehat selalu. Sehat dan sakitnya manfaat. Sehat dan sakitnya manfaat. Iya, karena kalau sehat selalu itu cuma Fir'aun. Oh iya. Iya, gua nggak mau jadi Fir'aun. Oh iya. Baik. Siap. Terima kasih Abi. Sama-sama, sama-sama. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, bangun deh lu, bangun. Bangun. Deh ya.